Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih wa kataba lahum rabbuhum izzat dunya wa syahadatal ukhra yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini. Allah mudahkan langkah kita bisa bersama-sama hadir dalam satu majelis yang insyaallah mubarakah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang kemuliaan hidup dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang kemuliaan hidup, Allah telah tunjukkan kepada kita di Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 itu. Allah tunjukkan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan kehidupan itu ditunjukkan oleh Allah, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu ada 3 mahkotanya. Dalam kaidah itu ditunjukkan takwa Allah ayyu ta'a fala yuksha wa yushkaru fala yukfar wa yudhkaru fala yunsa. Manusia yang bertakwa kepada Allah, mahkota pertamanya adalah ayyu ta'a, selalu taat kepada Allah. Baik taat di dalam menjalankan semua perintah Allah, begitu juga taat di dalam menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, ibu bapak jamaah sekalian, mahkota orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah wa yuskaro fala yukfar, hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah, terhindar dari kekufuran. Kemudian yang ketiga, mahkota ketiga bagi orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah wa yudhkara fala yunsa, hidup dengan selalu ingat kepada Allah. Orang yang bertakwa itu hidupnya selalu ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah. Nah, inilah kemuliaan yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu manusia yang hidupnya taat, manusia yang hidupnya bersyukur, dan manusia yang hidupnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kalau kita pirsani Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran,
ayatnya ayat 132, maka di situ dengan jelas Allah tunjukkan dibukanya pintu rahmat Allah itu adalah diberikan bagi siapa? Bagi manusia-manusia yang hidupnya taat kepada Allah dan mengikut, mencontoh apa yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat itu Allah tunjukkan wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Jadi betul-betul Allah telah menyediakan dibukanya pintu rahmat bagi siapa? Bagi orang yang taat kepada Allah dan mengikut kepada Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu jika kita ikuti, maka di situ Allah bimbing kita untuk apa? Hidup kita menjadi hidup yang dirahmati oleh Allah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, dan Allah tunjukkan hidup yang indah, hidup yang penuh kasih sayang itu akan bisa kita rasakan jika kita ini hidup dengan naungan rahmat dari Allah. Dan naungan rahmat dari Allah akan hadir dalam kehidupan kita jika kita semua taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Panjenengan pirsani di Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 159. Di surat ketiga, surat Ali Imran ayat 159, Allah menunjukkan kepada kita apa perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah. Indahnya kehidupan yang penuh kasih sayang dan terwujudnya kehidupan yang indah yang penuh kasih sayang itu ditegaskan oleh Allah bisa terjadi disebabkan oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan kepada kita di ayat 159 itu, fabima rahmatin minallahi lintalahum, hanya disebabkan rahmat dari Allah maka kita mampu mewujudkan hidup dengan penuh kasih sayang. Dan orang yang hidupnya mampu mewujudkan hidup yang penuh kasih sayang itu, di lanjutan ayat itu ditunjukkan oleh Allah bagi siapa? Orang-orang yang mampu membersihkan jiwanya, orang-orang yang dikikis habis penyakit-penyakit rohaninya. Kenapa? Panjenengan pirsani lanjutan ayat itu, walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min khawlik. Jika engkau keras hati, jika engkau marah, engkau jengkel, engkau dongkol, walau kunta faddan ghalidal qalbi, apa yang diingatkan oleh Allah? Lang faddu min khawli. Tentu hidup kita akan semakin jauh. Jauh dari mana? Jauh dari cita-cita kebahagiaan, jauh dari cita-cita ketentraman, jauh dari kebaikan yang kita inginkan, jauh dari surga yang kita harapkan. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min khawlik. Itu Allah tunjukkan. Maka orang yang dirahmati Allah, orang yang hidupnya mampu mewujudkan hidup dengan penuh kasih sayang itu adalah orang-orang yang mampu membersihkan jiwanya. Coba kalau kita buka Al-Quran surat 62, surat Jum'ah, di ayatnya ayat yang kedua, Allah tunjukkan apa yang ditunjukkan Allah kepada kita sangat jelas. Ketika huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum
yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi tugas pertama, tugas mulia dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu, yang ditunjukkan oleh Allah pertama adalah yatslu alaihim ayatihi, dan berikutnya adalah wa yuzakkihim, yaitu yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan ayat-ayat Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah, dan berikutnya apa? Satu paket. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa, mentazkiyatun nafas, membersihkan jiwa-jiwa umatnya dengan apa? Dengan ayat-ayatnya Allah. Sehingga ibu bapak jamaah rahimakumullah, di Al-Quran jelas, surat Asy-Syam itu kalau kita renungkan, di surat Asy-Syam ketika Allah mengajarkan kepada kita, siapa yang beruntung? Orang yang membersihkan jiwanya. Siapa yang merugi? Orang yang mengotori jiwanya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wan nafsi wa ma sawaha. Setelah Allah antarkan kita dengan sumpah-sumpah tentang segala yang diciptakan oleh Allah, yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, tapi itu menjadi gambaran tentang siapa? Wa nafsi wa ma sawaha. Manusia itu adalah jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Maka ayat berikutnya Allah ingatkan, setelah wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah arahkan, Allah tunjukkan kepada manusia itu, jiwa yang disempurnakan itu adalah jalan takwa. Tadi di awal sudah kita catat, apa jalan takwa itu? Jalannya orang yang taat kepada Allah. Berarti kalau begitu jalan fujur, jalannya orang yang ingkar kepada Allah. Apa takwa itu? Jalannya orang yang bersyukur kepada Allah. Maka jalan fujur itu adalah jalannya orang yang kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah. Apa jalan takwa itu tadi? Jalannya orang yang selalu ingat kepada Allah. Maka jalan fujur dia adalah jalannya orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah lanjutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung. Siapa beruntung? Manusia-manusia yang selamat. Siapa manusia yang selamat? Manusia yang mampu membersihkan jiwanya. Dan yang rugi adalah manusia-manusia yang mengotori jiwanya. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Dan yang menarik di surat Asy-Syam itu, coba kalau kita renungkan, wasyamsi waduhaha. Pertama Allah ingatkan kita dengan matahari. Maka jiwa yang bersih itu adalah jiwa yang bersinar-sinar, berbinar-binar bak matahari. Dan ketika Allah jelaskan dengan benda-benda yang berbeda, tapi fokusnya tetap matahari. Wasyamsi waduhaha, waduhaha, waktu duha juga Allah ingatkan tentang matahari. Matahari pada waktu duha, pada ketinggian yang kesekian itu. Coba kalau kita renungkan, apatahlah jadinya ketika Allah tidak berikan nikmat kepada kita berupa matahari. Dan rasakan nikmat itu matahari meskipun pada waktu duha. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Kemudian Allah jelaskan bulan. Tapi bulan apabila tala yatlu tilawah, tala yatlu tilwan,
Ketika bulan itu mengikuti apa? Tetap mengikuti matahari. Maka kemudian yang terasa adalah malam yang gelap itu menjadi terang ketika mengikut kepada matahari. Coba, wasyamsi wadukaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Ketika Allah jelaskan siang, tetap fokusnya kepada matahari. Matahari yang kita rasakan penuh. Wan nahari idza jallaha. Tajalli itu adalah menampakkan dengan tampak sejelas-jelasnya, dengan kesempurnaan sinar matahari. Maka itu Allah jelaskan setelah wasyamsi wadukaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Begitu juga seterusnya. Allah jelaskan sedemikian rupa untuk memberikan penjelasan kepada kita tentang apa? Beruntungnya orang-orang yang membersihkan jiwanya. Nah, inilah para jamaah sekalian yang ditunjukkan oleh Allah. Karena itu hidup yang penuh kasih sayang akan dirasakan bagi siapa? Kembali ke surat ketiga, surat Ali Imran ayat 159 tadi. Allah sudah ingatkan, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Hanya disebabkan rahmat dari Allah kita mampu mewujudkan hidup dengan penuh kasih sayang. Kemudian apa? Walau kunta faddan ghalidal qalbi, ketika engkau keras hati, apa yang diingatkan oleh Allah? Lang faddu min khaulik, tentu ditegaskan oleh Allah akan semakin jauh. Jauh apa? Jauh dari cita-cita dakwah yang kita inginkan. Jauh dari apa? Jauh dari cita-cita kenikmatan kehidupan yang kita impikan. Jauh dari cita-cita kebahagiaan, jauh dari surga yang kita impikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengotori jiwanya, bagi orang-orang yang keras hati. Sehingga apa? Di situ itu kemudian berikutnya yang ditunjukkan oleh Allah, orang yang mampu mewujudkan hidup dengan penuh kasih sayang itu orang yang membersihkan hatinya. Sehingga berikutnya apa? Fa'fu anhum, menjadi pribadi yang apa itu? Pemaaf. Agama ini ternyata mendidik dan mengantarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Fa'fu anhum, bagaimana kita memaafkan orang lain. Jadi yang diperintahkan bukan minta maaf, tapi yang diperintahkan adalah kita berlapang dada. Kita ini mampu memaafkan orang lain di saat kita dalam posisi yang kuat, di saat kita dalam posisi yang hebat. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Coba kita rasakan dakwah Rasul dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah Rasul secara terang-terangan, intimidasi teror semakin kuat. Kemudian Rasul melanjutkan episode dakwah yang ketiga, apa? Mencari daerah baru, alternatif pengganti kota Mekah yang bisa dijadikan lahan ladang dakwah baru. Maka Rasul kemudian ke Taif. Tapi apa yang dirasakan Rasul? Ternyata penerimaan orang Taif juga tidak berbeda dengan orang-orang Quraisy di kota Mekah. Begitu sulitnya jalan dakwah yang ditempuh oleh Rasul, sampai kemudian Rasul harus hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi begitu sampai pada Futkul Makkah, Rasul dengan kemenangan gilang gemilang ketika kembali ke kota Mekah, dalam kondisi yang sudah di atas angin, dalam kondisi yang kuat, bisa saja menuntut balas. Bisa saja Rasul itu kemudian menghukum orang-orang Quraisy atas kesalahan-kesalahan dan tindakan-tindakan kezaliman yang dilakukan. Bagaimana kita bisa merasakan Bilal bin Rabah diseret di padang pasir yang panas, dihimpit batu besar.
kesakitan luar biasa. Sahabat-sahabat, coba Ummu Sulaim, bagaimana yang dirasakan para sahabat saat itu yang jumlahnya masih sedikit, tapi begitu masuk kota Mekah, apa? Rasul menunjukkan jiwa besarnya, keluhuran akhlaknya. Apa? Kalimat yang pertama diproklamirkan oleh Rasulullah, kalimat yang kemudian dikumandangkan di kota Mekah ketika Rasul kembali ke kota Mekah, apa? Yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Masya Allah, hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari balas dendam, bukan hari menindas, bukan hari menyakiti, tapi yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Kita bisa rasakan, sehingga Allah tunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-68, surat Al-Qalam, di ayat yang keempat, Allah yang menunjukkan kepada kita, Allah yang mengabarkan kepada kita. Karena itu kalau membicarakan keluhuran akhlak Rasulullah, jangankan 1 jam, 24 jam, berbulan-bulan sekalipun kita tidak akan pernah mampu mengungkap begitu luar biasanya keluhuran akhlak Rasulullah. Karena Allah sendiri yang menyampaikan. Quran surat ke-68, surat Al-Qalam ayat yang keempat, apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita? Fa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlaknya Rasulullah itu betul-betul adalah akhlak yang keluhuran akhlaknya itu diakui, ditunjukkan dan disampaikan oleh Allah kepada kita. Bukan hanya yang dirasakan oleh para sahabat, bukan hanya yang kemudian dirasakan oleh kita semua, sebagaimana kehadiran beliau betul-betul mampu mewujudkan hidup dengan penuh kasih sayang. Karena yang ada dan tercurah dalam hidupnya adalah hidup yang penuh dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul-betul memberikan rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita di Quran surat ke-68, surat Al-Qalam di ayat yang keempat itu. Sehingga dengannya lah kemudian tidak berlebihan. Kalau itu kemudian perilaku pribadi dan akhlak Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah, sehingga Allah tunjukkan di Al-Quran surat ke-33, surat Al-Ahzab, ayatnya ayat yang ke-21, jelas Allah sampaikan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasul itu menjadi contoh, menjadi suri tauladan. Yang menarik, maaf, kata uswatun hasanah itu alamatnya hanya kepada 2 nabi. Satu kepada Nabi Ibrahim, dan yang kedua kepada Nabi Muhammad. Sedangkan untuk nabi-nabi yang lain, para nabi dan rasul, Allah pilihkan bukan kata uswah, tapi yang dipilihkan oleh Allah adalah ibrah. Kata ibrah itu pelajaran, episode kehidupan Nabi selain Nabi Muhammad itu bisa kita ambil nilai-nilainya sebagai pelajaran. Berbeda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah ditunjukkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Surat ke-60, surat Al-Mumtahanah, ayat yang keempat. Di surat ke-60 surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, itu Allah tunjukkan kepada kita pertama kata uswatun hasanah yang ditujukan untuk Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Dan sungguh terdapat contoh, terdapat suri tauladan pada siapa? Pada diri Nabi Ibrahim
walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta beliau. Nabi Ibrahim di situ ditunjukkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, contoh dalam setiap aspek kehidupan. Nabi Ibrahim itu lengkap. Sebelum nanti Allah tunjukkan pada pribadi Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul. Catatan untuk Nabi Ibrahim, suri tauladannya yang pertama, Nabi Ibrahim itu adalah Abul Muwahhidin, contoh dalam hal akidah. Nabi Ibrahim itu contoh dalam hal menjadi bapaknya orang-orang yang betul-betul hidup dengan keyakinan kepada Allah. Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah, menempatkan Allah di atas segala-galanya. Nah, contoh yang kedua dari Nabi Ibrahim itu apa? Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu orang yang dijadikan kekasih Allah. Kenapa? Karena pijakan Nabi Ibrahim dalam hidupnya tidak ada lain kecuali taat, tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah, sehingga Nabi Ibrahim disebut Khalilur Rahman. Yang ketiga, uswatun hasanah yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim itu apa? Nabi Ibrahim mampu merawat peradaban. Nabi Ibrahim mampu mengantarkan dan mendidik anak-anaknya dalam hal keyakinan kepada Allah, mendidik dan merawat anak-anaknya dalam hal keteguhan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga Nabi Ibrahim, contoh yang ketiga adalah Abul Anbiya wal Mursalin. Selain Abul Muwahhidin, selain Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang hidup dengan taat dan patuh kepada Allah, yang ketiga adalah Nabi Ibrahim meneguhkan perannya dalam mengantarkan generasi yang diamanahkan oleh Allah kepadanya menjadi generasi yang soleh, yaitu Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul, mengantarkan anak-anaknya untuk kemudian dipilih juga, diutus juga oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Nabi Muhammad ditunjukkan oleh Allah tadi di Quran surat ke-33, surat Al-Ahzab, ayatnya ayat yang ke-21. Rasulullah itu betul-betul sebagai uswatun hasanah, contoh dalam semua aspek kehidupannya. Rasulullah secara manusia sama seperti kita, secara basar sama seperti kita. Yang membedakan, Rasul menerima wahyu, Rasul mendapatkan wahyu, dan pribadi Rasul sama dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Sehingga Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah itu kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, satunya kata dan perbuatan. Rasul itu kredibel, Rasul itu terpercaya, sehingga gelarnya itu Al-Amin. Satunya kata yang perbuatan itu nampak dari pribadi Rasulullah, tidak bisa diselisihkan dan dibedakan dari Al-Quran, petunjuk yang diberikan oleh Allah. Coba kalau kita rasakan, kalau kita buka surat ke-80, surat Abasa itu, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Masya Allah. Di situ kita akan merasakan tingginya akhlak Rasulullah. Jadi jangan pernah kita salah sangka kalau kita baca surat Abasa itu seolah-olah lu Nabi saja bisa marah, apalagi kemudian salah besar kalau kemudian Nabi itu tidak bisa menahan amarah, apalagi jauh lebih besar salahnya kalau kita kemudian mempersepsi Nabi itu adalah orang yang suka marah. Karena di surat Abasa itu menunjukkan kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah.
Kecintaan Allah jauh lebih besar kepada Nabi Muhammad. Kepekaannya luar biasa, tidak bisa disejajarkan dan dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain. Coba panjenengan rasakan surat Abasa itu. Ketika di surat Abasa itu kita bisa merasakan Nabi sedang serius-seriusnya menjamu tamunya. Nah, rupanya tamu ini membawa proposal kejahatan. Ubay bin Khalaf dan kawan-kawan itu datang kepada Nabi dengan sebuah harapan, dia yakin kalau dia berdebat dengan Nabi, maka Nabi akan bertekuk lutut, Nabi akan kalah, Nabi tidak akan bisa mendebat, sehingga Nabi pasti akan menghentikan dakwanya. Itu Ubay bin Khalaf dan kawan-kawan. Gengnya Ubay bin Khalaf dan kawan-kawan, orang kafir Quraisy ini dengan keyakinan penuh dia mendatangi Nabi. Dia yang menawarkan diri datang kepada Nabi, harapannya apa? Bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Sebaliknya Nabi Muhammad menyambut para tamunya ini dengan berbaik sangka. Dia senang ketika kedatangan tamu pembesar-pembesar Quraisy itu. Kenapa? Hatinya senang itu karena dia punya harapan besar. Kalau orang-orang Quraisy ini tokoh-tokoh yang datang didakwai Nabi, kemudian menerima dakwah, mereka masuk Islam, maka harapannya orang-orang di belakangnya yang jumlahnya sangat banyak akan juga ikut masuk Islam. Itu harapan Nabi. Tapi oleh Allah, begitu datang Abdullah bin Ummi Maktum yang kondisi matanya buta, teriak-teriak bu, teriak-teriak dari luar, minta diajari Nabi tentang agama, minta diajarkan ayat yang belum disampaikan. Dan itu kemudian Nabi noleh dengan perasaan tidak suka. Lu wong sedang nerima tamu, sedang serius-seriusnya berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy ini, tiba-tiba nyelonong Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Nabi menampakkan Abasa. Jadi Abasa itu belum marah. Kalau panjenengan buka di Al-Quran, level marah itu ada 3 level. Kalau digabung dengan Abasa itu ada 4. Tapi Abasa itu belum marah, karena Nabi itu tidak mengeluarkan kata-kata, tidak mengeluarkan kata-kata teguran yang keras, apalagi kasar, tidak memaki. Nabi hanya menoleh dengan perasaan tidak suka. Makanya Abasa itu kan yang wajahnya cemberut, yang bermuka masam. Marah itu kalau di Al-Quran setelah Abasa maka baru marah. Marah itu disebut dengan Kalikha. Setelah Kalikha disebut dengan Basar. Setelah Basar yang keempat, puncak kemarahan itu namanya Basal. Jadi kalau Abasa itu perasaan tidak suka dengan perilaku tindakan buruk orang yang menyakiti kita, kemudian kita menampakkan ketidaksukaan, itu namanya Abasa. Lebih tinggi dari Abasa namanya apa tadi Pak? Kalikha. Kalikha itu marah, ekspresi dari orang yang marah yang dilanjutkan dengan tutur kata atau tindakan. Misalnya orang kalau sudah marah, nun sewu, apa Pak yang nampak? Alis matanya nyambung, giginya nah itu namanya Kalikha. Terus kadang-kadang muncul keluar kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang mungkin sudah menjurus ke kata-kata yang kasar dan lain. Karena begitu tidak mampu mengendalikan situasi, kemudian sampai terlontar kata-kata, kamu itu memang anak syekh, wah gitu ya, itu namanya Kalikha.
Nah, lebih tinggi dari kalika namanya apa? Basar. Nah, kalau basar itu adalah kemarahan yang tidak terkendali. Jadi kemarahan yang tidak terkendali sudah kehilangan apa ini? Akal sehatnya. Sampai kemudian bukan hanya kata-kata mungkin, maaf ya, orang itu kan, ya, bukan orang lain misalnya, Kanada kita lihat itu, terhadap anaknya sendiri atau terhadap saudaranya sendiri itu kemudian melakukan apa itu Pak? Penganiayaan, mukul, melakukan kata-kata, wah luar biasa itu, dendam dan lain-lain, itu sudah apa? Basar. Nah, lebih tinggi dari basar itu puncak kemarahan, namanya basal. Apa basal itu? Puncak kemarahan seseorang terhadap yang dihadapi sehingga kehilangan kendali. Apa itu? Tidak mampu mengontrol jiwa sampai menganggap orang yang dihadapi itu seperti musuh di medan perang. Jenengan kan mesti paham bagaimana memperlakukan musuh di medan perang. Harus diapakan? Ya harus dihabisi, harus dibunuh. Nah itu marahnya orang kalau sudah di puncak kemarahan. Abasa, kalikha, basar, basal. Kalau sudah basal itu adalah puncak kemarahan yang menganggap orang yang dihadapi itu seperti musuh di medan perang yang harus dihabisi. Nah tidak jarang, maka ini menjadi pelajaran berharga. Ibu bapak rahimakumullah, kalau kita marah kita bisa ngukur Bu. Kira-kira kalau kita menghadapi persoalan, marah kita di level berapa? Apakah di tingkat abasa seperti yang digambarkan Nabi ketika menghadapi masalah, atau jangan-jangan banyak orang itu yang terjebak terhadap sesuatu, marahnya berlebihan. Dia marah kepada sesuatu yang seharusnya tidak marah, bahkan marahnya tidak terkendali, seperti marahnya orang di medan perang. Masya Allah, tidak jarang terjadi. Padahal di Al-Quran Allah ingatkan. Apa yang diingatkan oleh Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi kita semua ini menjalani kehidupan, pada saatnya kita sampai di terminal titik akhir kehidupan kita di dunia untuk kembali kepada Allah. Dan hidup di dunia ini adalah batu-batu ujian. Kemudian Allah uji kita dengan apa? Berbagai bentuk kesenangan maupun berbagai bentuk kesulitan. Yang enak-enak itu juga ujian, yang gak enak juga ujian. Ada yang anaknya pinter, lurus-lurus saja, mudah-mudah saja, sekolahnya lancar-lancar jaya, tidak usah disuruh belajar sudah belajar. Setiap jenjang ditempuh dengan sangat indah, lulus dengan sangat baik, dapat pekerjaan dengan mudah. Jangan lupa itu juga bagian dari ujian. Ada yang anaknya sulit, terlahir saja dengan berbagai macam 1001 persoalan, kepalanya membesar, diambil cairannya, muncul lagi, diambil lagi, muncul lagi, sampai usia 24 tahun dia tidak bisa kemana-mana karena mengangkat kepalanya saja tidak mampu. Dia harus terus di atas tempat tidur. Ini juga ujian. Sulit-sulit juga ujian, yang mudah juga ujian. Tidak jarang ada orang itu yang memusuhi kita. Dan yang menjadi musuh itu kadang-kadang di Al-Quran diingatkan siapa? Bisa jadi pasangan, anak dan istri itu sebagai musuh. Nah, bagaimana kita
terhadap yang memusuhi kita itu kita jawab dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Para jamaah sekalian, karena itu orang yang dicintai Allah itu ketika dia hidup, cintanya kepada Allah itu bisa dirasakan menebar bagi manusia yang lain. Fa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Oh, ini saya ngabot, Pak. Gampang diceramahkan. Hamba yang dicintai Allah itu, ibadur rahman itu apa? Kalau ada orang jahil, kalau ada orang datang dengan menyakiti kita, dengan mengganggu kita, ya Allah, fa idza khotabahumul jahiluna, kalau ada orang jahil, orang bodoh, ya, jawabannya apa? Tidak dibalas dengan kejahilan yang sama. Orang yang berlaku jelek, orang yang berlaku buruk kepada kita tidak dibalas dengan keburukan. Fa idza khotabahumul jahiluna, apa jawabannya, Pak? Qalu salama, dijawab dengan salam. Dijawab dengan absus salam itu adalah menebarkan kasih sayang. Masya Allah, dibalas dengan kebaikan. Nah ini, Pak, kalau kita baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa. Tapi agama ini mengajarkan bagaimana kita berbuat baik meskipun kepada orang yang tidak baik kepada kita. Tapi itu diperintah oleh agama. Maka kembali ke surat Ali Imran ayat 159 tadi, orang yang hidupnya taat kepada Allah, patuh kepada Allah, maka dirahmati Allah. Dan orang yang dirahmati Allah akan mampu mewujudkan hidup dengan penuh kasih sayang. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Jiwanya apa tadi? Bersih. Pertama, walau kunta faddun ghalidul qalbi lang faddu min khaulik. Karena kalau engkau keras hati, engkau jengkel, engkau marah, tentu semakin jauh dari cita-cita kebaikan. Berikutnya apa? Fa'fu anhum, menjadi pribadi yang pemaaf, maafkan mereka. Berikutnya apa? Wastaghfir lahum, memohonkan ampun bagi mereka. Setelah memaafkan, memohonkan ampun. Memaafkan ini saja sudah berat. Ini sekarang jauh lebih tinggi dari itu. Apa? Memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita. Ya Allah, setelah fa'fu anhum wastaghfir lahum, berikutnya lebih tinggi lagi, Pak. Apa? Wasyawirhum fil kita mengalirkan kebaikan kepada mereka. Sebab surah, musyawarah itu adalah melepaskan madu dari sarangnya. Itu namanya surah. Dan di Al-Quran disebutkan ini, wasyawirhum fil di ayat yang lain, wa amruhum syura bainahum. Surat ke-42 namanya surat Asy-Syura, surat musyawarah. Musyawarah itu adalah mengambil madu dari sarang lebah. Dan dalam sabda Rasulullah juga diingatkan, apa yang diingatkan Rasul? Mukmin itu pribadinya seperti lebah, akhlaknya seperti lebah. Kenapa? Catatannya selalu baik. Catatannya selalu baik. Catatannya selalu benar. Catatannya selalu indah. Panjenengan renungkan, catatannya, akhlaknya lebah itu satu, selalu baik. Yang nomor dua, selalu benar. Yang nomor tiga, selalu indah. Bukan hanya indah rumahnya yang dibangun persegi 6, tapi ternyata dari yang persegi 6 itu menjadi sesuatu yang baik. Kenapa? Dari persegi 6 yang disusun itu menjadi rumah yang sebersih-bersihnya rumah, sesteril-sterilnya rumah. Semua virus tidak bisa masuk, dan barang berharga bisa disimpan dengan jumlah yang besar dan manfaat yang besar, yaitu madu. Jadi selain baik, benar.
Selain benar, indah. Di dalamnya ada kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah. Bagaimana lebah mampu membangun sel, jaringan, komunikasi. Kata orang sekarang, dulu Allah kasih kekayaan kepada suatu kaum, menepuk dada. Inilah negara yang kaya raya. Lihat, emas, intan, permata, gas, flora, fauna, kaya. Ternyata kekayaan yang banyak itu menjadi tidak berarti dibanding kekayaan berikutnya. Apa kekayaan berikutnya? Kekayaan berikutnya adalah sumber daya insani. Ternyata yang jauh lebih mahal dibanding kekayaan itu semua adalah manusianya. Manusia-manusia yang berkualitas, yang mampu tata kelola, yang mampu memanfaatkan, yang mampu memanajerial, mengatur, memanage sedemikian rupa, kekayaan itu kemudian menjadi lebih bermakna. Coba bayangkan, ketika sumber daya manusia, sumber daya insaninya lemah, maka kekayaannya itu kemudian yang menikmati dan merasakan bukan yang diberi anugerah, tapi yang merasakan adalah orang lain. Yang berharga adalah sumber daya insani. Maka rame-rame membangun sumber daya insaninya. Kemudian sekarang eranya sudah tidak lagi sumber daya insani. Bukan tidak penting, bukan tidak berharga harta kekayaan, bukan tidak penting dan tidak berharga sumber daya insani. Ternyata yang lebih tinggi itu adalah eranya era jaringan. Siapa yang mampu membangun jaringan, itulah yang kemudian yang bisa menguasai baik sumber daya insani maupun berbagai potensi kekayaan. Dan itu ditunjukkan bagaimana lebah ini mampu membangun jaringannya dengan indah, komunikasinya tanpa cacat. Komunikasinya lebah itu tanpa salah paham. Berapa banyak masalah? Ustaz, masalah itu muncul karena apa? Miskomunikasi. Karena kebuntuan komunikasi. Lebah tidak. Komunikasinya sangat rapi, sangat indah, sehingga kemudian apa? Ini yang kemudian mengantarkan dan mendorong mekanisme kerja, pembagian kerjanya menjadi tertata, sehingga terbangunlah sebuah masyarakat kehidupan yang betul-betul masyarakat yang marhamah. Itu contoh yang diberikan oleh masyarakat lebah. Sehingga Rasul kemudian dalam sabdanya, kenapa mukmin seperti lebah? Sebab di dalam kehidupan lebah ada kebaikan yang dimasukkan ke dalam dirinya, pasti yang baik-baik dan yang indah, dan yang dikeluarkan dari dirinya pasti yang baik dan berguna, yaitu madu. Itulah yang ditunjukkan. Maka setelah fa'fu anhum wastaghfir lahum, apa tadi? Wasyawirhum fil bermusyawarah. Bermusyawarah itu adalah mengalirkan kebaikan. Karena itu surah. Jadi jangan nyebut musyawarah, Pak. Wonge gede-gede, jabatannya duwur-duwur, pendidikannya pinter-pinter, tapi kalau berbicara tidak mencerminkan musyawarah. Bukan hanya lempar kata-kata, tapi apa, Pak? Lempar kursi, tukaran. Jadi akhirnya wis gede tua ngalah-ngalahi anak kecil, padahal punya kedudukan yang tinggi, akhlaknya rendah. Nah, tidak begitu di lebah. Lebah yang dialirkan adalah kebaikan. Jika semua itu sudah ditampakkan dan ditunjukkan, maka kemudian di penutup ayat itu, surat Ali Imran ayat 159, apa yang diajarkan oleh Allah? Setelah ikhtiar sebaik-baiknya itu, berbuat sebaik-baiknya itu, baru fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Kita berazam, kita membulatkan tekad, kita berserah diri kepada Allah. Ikhtiar itu kewajiban kita,
hasil akhir semuanya adalah dari Allah. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan, belum tentu itu apa yang kita hasilkan. Tapi yakin dan percayalah bahwa apapun yang diberikan oleh Allah itu pasti yang terbaik untuk hidup kita. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan sesungguhnya Allah adalah mencintai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga umur kita ini barokah. Allah turunkan hikmah ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini, mudah-mudahan keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya satu hal penting yang perlu kita catat dalam hidup kita, tidak ada yang lebih mahal dan berharga dalam hidup ini kecuali apa? Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Orang yang yakin, beriman kepada Allah, dan kemudian hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah, itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Bukan tidak penting dunia. Siapa yang tidak pengen ganti mobil dari mobil yang apa itu Pak, bensinnya campur dorong diganti Pajero? Siapa yang tidak ingin? Tentu ingin. Tapi ternyata Pajero itu tidak ada harganya dibanding ketaatan kepada Allah. Dan yang nyampaikan bukan saya, firman Allah. Kalau panjenengan renungkan ini, Quran surat ke-13 ayat 18, itu tidak ada habis-habisnya. Kalau kita baca sekali, kita baca 2 kali, nangis kita. Berapa banyak orang itu terlena, sibuk dibelenggu dunia, sampai kemudian mengalahkan ketaatan kepada Allah. Padahal Allah sudah ingatkan. Quran surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat 18, lilladzina stajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bih ulaika lahum syu'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ini panjenengan renungkan, kita baca berulang-ulang, Allah akan turunkan hikmah. Ilmu itu terus dialirkan oleh Allah. Sekali kita baca, kita temukan satu makna. Dibaca lagi akan hadir makna yang jauh lebih dalam lagi. Dibaca lagi hadir makna yang jauh lebih dalam lagi. Wah, mukjizat. Dan itu Allah tunjukkan, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini dibanding orang yang yakin kepada Allah, kemudian dia taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bisa taat kepada Allah itu ketika orang mengikuti petunjuk. Maka yang berharga dalam hidup ini adalah petunjuknya Allah, yaitu Al-Quran. Panjenengan baca lanjutannya, Quran surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayatnya ayat yang ke-19. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi yang berharga itu adalah orang yang berilmu. Ilmu itu didapat dari apa? Mengambil dari petunjuknya Allah. Dari mana? Kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Maka poin yang kedua yang kita catat dari pertemuan ini adalah kekayaan berharga. Selain yang pertama ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, yang kedua adalah Allah menganugerahkan kepada kita Al-Quran. Dan betapa bahagianya orang yang hidup dengan petunjuknya Allah, yaitu Al-Quran. Sampai di ayat 19 itu diumpamakan oleh Allah, orang yang mengikuti petunjuknya Allah dengan Al-Quran dengan orang yang hidup semau-maunya. Itu perbandingannya antara orang buta dengan orang yang
melihat. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Panjenengan catat, orang yang berilmu di situ disebut oleh Allah dengan ulul albab. Sebab tempat ilmu kan ada 4. 1 namanya sodrun, 2 namanya kolbun, 3 namanya fuad, 4 namanya lub. Jamaknya disebut di Al-Quran itu dengan ulul albab. Itu kesempurnaan ilmu. Kalau ilmu itu di sodron masih nempel di permukaan, hanya sebatas pengetahuan. Kalau ilmu itu sudah nempel di kolbun, sudah menggetarkan. Ngerti sholat, ngerti zakat, ngerti puasa, dan memperhatikan semua itu. Sebab dia sadar kalau dia tidak zakat tahu resikonya, kalau dia tidak sholat tahu akibatnya. Yang membedakan mukmin dan kafir itu adalah sholat. Ditulis di depan masjid kita itu, hisab yang pertama kali itu adalah sholat. Itu kalau sudah di kolbun ada getaran. Iya, bagaimana saya kok bisa tidak sholat? Ada getaran. Lebih tinggi dari kolbun namanya fuad. Kalau sudah fuad itu getarannya begitu kuat, menyatu dengan badannya, meskipun tidak sepenuhnya. Itu kalau sudah di fuad. Ngerti sholat, tahu sholat, bukan hanya melaksanakan sholat, tapi dia sudah mengerti bahwa sholat adalah kekayaan. Sholat adalah kebutuhan dan kerinduan kita. Yang butuh sholat bukan Allah, tapi diri kita. Maka rugi besar, kehilangan kekayaan besar bagi siapa? Orang yang meninggalkan sholat. Yang beruntung itu orang yang zakat. Yang bahagia itu bukan hanya yang nerima zakat, justru yang paling berbahagia adalah orang yang berzakat. Kita zakat atau tidak zakat, Allah tidak rugi. Yang ketika kita tidak zakat, yang rugi diri kita. Itu kalau sudah sampai di fuad. Lebih jauh lagi, itu adalah ketika sampai di ulul albab. Kalau sudah sampai di lub, apa? Getarannya sudah menyatu di jiwanya, maka hidupnya tidak ada pilihan lain kecuali syabikum bil khairat biidznillah, mengedepankan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-35, surat Fatir, ayatnya ayat yang ke-32. Di surat Fatir surat ke-35 ayat yang ke-32, apa yang disampaikan oleh Allah? Summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum syabikum bil khairat biidznillah. Jadi ada 3 kelompok manusia ketika diberi petunjuk oleh Allah Al-Quran. Kelompok yang rugi besar. Sinten yang rugi besar? Di surat Fatir ayat 32 itu disebut. Di surat Fatir itu kelompok yang diberi nama oleh Allah kelompok zalimul li nafsih, kelompok orang-orang yang zalim, yang menganiaya diri mereka sendiri, hidup kacau semau-maunya. Napa Bu, sak karepe dhewe. Dia tidak mau hidup dengan keteraturan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Loh, hidupnya kok teratur? Iya, karena mengikuti aturan. Aturan yang diberikan oleh Allah mengatur, maka jika itu dijalankan hidupnya menjadi teratur. Kalau hidupnya teratur, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Tapi ini kelompok zalim, zalimul li nafsih, orang yang zalim, orang yang menganiaya diri mereka sendiri, tidak mau diatur oleh Allah. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah, hudal linnas, hudal lil muttaqin,
petunjuk bagi orang-orang yang menginginkan derajat mulia, yaitu orang yang bertakwa. Nah, ini apa kelompok yang kedua? Kelompok yang kedua disebut dengan kelompok muqtasid. Wa minhum muqtasid. Kelompok yang menimbang-nimbang setiap perintah dari Allah menurut keuntungan yang bersifat duniawi. Itu namanya orang muqtasid. Kelompok yang ketiga, inilah kelompok yang sudah menyatu, kelompok yang memiliki ilmu yang sempurna. Inilah kelompok orang-orang yang disebut tadi dengan ulul albab, yaitu disebut kelompok sabiqum bil khairat biidznillah. Jadi saya ulang, menurut surat Fatir ayat 32, kelompok pertama apa tadi, Bu? Zalimul linafsi. Kelompok yang kedua muqtasid. Kelompok yang ketiga sabiqum bil khairat biidznillah. Orang-orang yang betul-betul mengedepankan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, menyadari apa kebaikan demi kebaikan yang dihadirkan oleh Allah ketika kita hidup taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ibu Bapak jamaah yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah menurunkan hikmah ilmu yang bermanfaat. Dengan hikmah ilmu itu kita menjadi taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah maka mengantarkan kita semua dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan lezatnya, indahnya kehidupan orang-orang yang berakhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, sehingga bisa menebarkan hidup dengan penuh kasih sayang. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri dengan doa, barangkali ada yang disampaikan, ditambahkan atau ditanyakan di pertemuan ini, saya persilahkan. Ada Ibu, Bapak? Kalau tidak ada, mari kita bertakarrub kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita baca doa Sayyidul Istighfar, dan kemudian kita munajat kepada Allah supaya hidup kita dibahagiakan oleh Allah, tidak hanya di dunia tapi dunia sampai akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Aziz, dengan rahman dan rahimmu ya Allah, kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayahmu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan segala ketergesaan kami, dengan ketidaksabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya kepada pasangan, anak. Bahkan jika mungkin ya Allah ada perbuatan yang kau catat sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua, kami takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari harta yang tidak barokah, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah. Kami pun takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.